bidang ini, itu adalah kita ketika terjadi bencana, teman-teman atau bapak-bapak sudah tahu siapa yang berbuat apa. Jadi tidak bingung lagi, tidak saling suruh lagi. Di situ sudah jelas tupoksi Bapak Ibu, yang bidang kedaruratan siapa, yang logistik siapa. Nanti di situ sudah ada poksi masing-masing Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi bencana, kelompok masyarakat peduli bencana ini yang kita harapkan turun pertama kali. Jadi jangan sampai kita yang jadi kelompok masyarakat peduli bencana paling dulu lalu pelai, Pak. Nah ini memang salah satu tantangan bagi kita sendiri, Pak. Jadi ketika terjadi bencana, kita bukan membantu orang, malah kita yang paling dulu ke tempat, mencari tempat aman, selamatkan diri masing-masing. Itu adalah metode di dalam pesawat. Selamatkan diri Anda dulu, baru selamatkan orang lain. Itu juga penting itu, Pak. Memang itu penting, selamatkan diri keluarga dulu, Pak. Ades juga bilang begitu. Jadi dengan adanya KMPB ini, ya, yang pertama kita ketika terjadi bencana, selamatkan dulu orang terdekat kita, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan pada tahap pasca bencana terbagi menjadi dua tindakan utama, yakni 1. Rehabilitasi, dan yang kedua rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali prasarana dan sarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dipulihkan dengan cepat. Kehidupan masyarakat kembali aman dan selamat. Sekarang sekali selamat siang. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ada dari BPBD, kemudian teman-teman. Karena biasanya kalau ada korban itu tentunya ada trauma, ya tentunya healing ya. Anak-anak kita, orang-orang tua yang sampai hari ini masih terbukti, Pak, pasca gempa itu. Orang tua saya tidak berani tidur di dalam rumah, masih diberugat sampai hari ini. Ya. Yang kelima, rehabilitasi korban ini apa maksudnya ini? Sama-sama kita hormati dari BNPB dan Brugalisir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pada saat ini. Jadi saat ini adalah persentase dari kelompok 3 yang dapat bagian saat bencana terjadi. Tetapi sebelum ini rencana aksi, rencana aksi. Bu Aina, tolong dibagikan yang ini. Jadi bacaan mungkin tidak bisa satu-satu mewakili lah. Nah, kita sudah menghasilkan rencana aksi. Ada rencana aksi RPB ya, rencana aksi pengurangan risiko bencana yang sudah kita hasilkan, yang dihasilkan oleh KMPB dulu, waktu kita melakukan kajian risiko bencana. Kita menghasilkan rencana aksi. Nah, besok kita berharap
semua rencana aksi yang sudah kita hasilkan itu terlaksana. Saya jak gawe lagu Pak. Siapapun bisa melakukan. KMPB tidak harus menjadi eksekutor, tapi bisa saja menjadi penggagas, menjadi jembatan, menjadi penghubung. Tidak harus KMPB yang melakukan. Misal seperti kemarin longsor yang di Gawah Hendang Terong, kan bukan kita yang melakukan. Kemarin pas longsor itu siapa yang melakukan? PU atau pengaliran ya? BWS. BWS yang melakukan. Tapi kita sudah merencanakan itu. Apa andil kita di situ? Ternyata kita memberikan akses informasi kepada teman-teman dari BWS sehingga sigap mana nih manusia individu. Kemudian yang memungkinkan orang-orang terutama anak-anak, remaja dan orang dewasa yang rentan untuk hidup bebas dari apa saja? Pelecehan, bahaya dan penelantaran. Kira-kira bisa ditangkap maksudnya Niki? Nah, kaitannya dengan kami di Lembaga Brugak Desa, kami juga menerapkan ini, tergadang ini. Misalnya ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi yang sebutkan, yang melanggar hak asasi manusia, ada sifat-sifat, ada tingkah laku dari kami sebagai anggota lembaga Brugak Desa ya, yang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tadi, hak asasi manusia, kemudian ada pelecehan mungkin. Pelecehan ini ada banyak macamnya. Misalnya dalam bentuk fisik, langsung wanita dalam fisik ini, kemudian lisan, kata-kata gitu ya. Kata-kata yang begitu sudah, ya, yang misalnya berkata kasar atau yang kata-kata itu melecehkan gitu ya. Kemudian ada pelecehan dalam bentuk non verbal atau isyarat. Udah berundi lagu ada main mata dan saya mungkinnya silakan dilaporkan ya. Mungkin tersinggung dan pendek lagu. Kalau tersinggung dan merasa dilecehkan, silakan dilaporkan kami. Namun dia pada sini lagu lamun buana aja pada. Kemudian ada tindakan pelecehan dalam bentuk visual. Jadi memperlihatkan. Ada yang diperlihatkan, dan kita merasa direcehkan dengan cara dia memperlihatkan itu. Apa yang diperlihatkan? Sepertinya kita sudah sama-sama dewasa dan kita sama-sama mengerti sudah apa maksudnya, ya. Kemudian ada bentuk pelecehan dalam bentuk psikologis atau emosional. Nah, ini maksudnya kalau seperti ini ada ajakan-ajakan atau permintaan-permintaan, misal nih siapalah yang di Brugak Desa ini yang tidak mengenakan. Kami punya nomor telepon yang bisa yang baik dari kami juga siap menerima ceritanya gitu. Itu akan menjadi support buat kami. Oh gini, kita tentang loh gini bagaimana kalau ditingkatkan, atau kita mau juga kalau di sini ditambah seperti ini agar seperti ini. Nah, seperti itu juga kita harapkan. Yang langsung ke pusat sudah. Nah, kalau WN ini endek udah buka dong, endek langsung ke pusat. Nah, ini baca nih. Ini ada nomor teleponnya yang siap menerima keluhan, aduan, cerita positif atau apa saja. Pujian, pertanyaan. Ada yang mau bertanya misalnya, pertanyaan, saran, rumor, gosip-gosip misalnya tentang WN ini ya. Pakai bahasa apa kita bertanya? Lebih luas lagi nih. WN ini kan dia bekerja sama dengan banyak pihak kan. Pakai bahasa apa kita bertanya di situ? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nanti ya. Ada perwakilannya Indonesia. Karena ini perwakilan dari Indonesia tentu pasti dia sudah siapkan memakai bahasa Indonesia. Oh, bahasa Ya, ada pujian, permintaan. Nah, misalnya ada yang ingin meminta WN, ayo dong buat program yang seperti ini WN, gitu bisa diminta di sini. Atau ada keluhan atau apa saja yang berkaitan dengan WN ya. Kita dikunjungi dulu. Saya pernah dikunjungi oleh WN. Pokoknya demikian sekilas tentang safeguarding ya. Hak untuk
selamat dari pelecehan, tindakan kekerasan dan lain-lainnya. Maka begitu kurang lebih terjadi di sini. Kemudian